sendiri. Ya awal itu ya. Kalau ini kan nanti saya sama yang orang Indonesia Oh masih iya, ada 3 orang. Ah, 3 orang. Berarti ada mobil ya? Iya. Oh ya wes. Barang-barangnya di sini. Oh ya wes, berarti ada mobil kan? Selamat sore Sobat TK, Tribuners Semua Pemberada. Sore hari ini saya sedang berada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di mana pada sore hari ini Kementerian Hukum resmi mendeportasi warga negara asal Rusia, yakni Alexander Vladimirovich Zerev ke Rusia melalui pemerintah Indonesia. Alexander sendiri diekstradisi oleh pemerintah Indonesia usai tiba pada tahun 2022 lalu dengan permintaan dari pemerintah Federasi Indonesia, dan akhirnya setelah hampir 3 tahun berjalan yang bersangkutan resmi diekstradisi dari Indonesia menuju negara asalnya di Rusia. Dan ekstradisi sendiri dilakukan malam hari ini langsung dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat menuju Bali terlebih dahulu, Bandara Ngurah Rai Denpasar, baru selanjutnya diterbangkan menuju bandara di Moskow, Rusia. Adapun penerbangan sendiri dilakukan dari Jakarta menuju Bali bukan karena permasalahan satu lain hal, melainkan faktor teknis yang membuat penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Moskow tidak ada. Oleh karena itu penerbangan dilakukan melalui Bali terlebih dahulu, sekira malam hari nanti yang bersangkutan akan diberangkatkan ke Moskow melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali. Dan dari pihak yang tadi melakukan ekstradisi sendiri, yaitu ialah pihak Kementerian Hukum dengan disaksikan oleh sejumlah kementerian lainnya seperti Divbinter Polri, lalu ada Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan lakukan penandatanganan perjanjian kepada pihak perwakilan dari pemerintah Federasi Rusia. Dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHUK Kementerian RI Widodo menyebut bahwasanya ekstradisi ini disebut melakukan pertama kalinya dilakukan antara Indonesia menuju Rusia. Meskipun proses ekstradisi masih melakukan pembahasan, namun kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Rusia mempercepat proses ekstradisi dilakukan pada hari ini. Dan ekstradisi sendiri dilakukan pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin pada bulan Juni lalu, sehingga membuat percepatan ekstradisi dilakukan pada hari ini sendiri. Diketahui memang yang bersangkutan melakukan kejahatan di Rusia, dan pemerintah Rusia mendeteksi bahwasanya ia tiba di Indonesia pada tahun 2022 lalu dan diminta untuk dikembalikan hingga akhirnya pada Juli 2025 ini dikembalikan ke Rusia. Demikianlah bersampaikan. Selamat sore dan terima kasih. Rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, jika ada pertanyaan ataupun mungkin tanggapan yang lain, silakan. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Ada, boleh di pojok. Nih, ada mic di sebelah kiri. Coba ditolong dibantu. Kementerian Luar Negeri serta seluruh kementerian lembaga lainnya kita melakukan pembahasan, dan termasuk juga di tingkat level pimpinan nasional juga akan terus berkomunikasi. Dan saat ini juga akhirnya kita tetapkan setelah melalui proses internal hukum di kita sendiri, yaitu penetapan pengadilan, kemudian juga proses di kejaksaan, ya. Dari penetapan kemudian terakhir baru kepres, ya, atas nama yang bersangkutan oleh ditandatangani oleh Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden juga melakukan kunjungan diplomatik kepada negara tersebut. Jadi ini hal yang biasa dilakukan dalam kerjasama kedua belah negara dan saling menghormati tentu dalam aspek sesama negara-negara berdaulat, baik negara berdaulat secara hukum di Indonesia maupun di negara Federasi Rusia. Baik. Jangan lupa subscribe ya.